Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kelompok kami akan mempresentasikan PowerPoint tentang khutbah. Amel, Pengertian khutbah dan orang yang berkhutbah. Pengertian khutbah. Menurut bahasa, jika berasal dari mukhotabah, berarti pembicaraan. Jika berasal dari kata al-khutbu, berarti perkara besar yang diperbincangkan. Menurut istilah, menyampaikan pesan tentang takwa sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan syarat dan rukun tertentu. Orang yang berkhutbah disebut khatib. ketentuan khutbah. Syarat khutbah. Syarat khutbah yaitu suatu hal yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan khutbah. Yang pertama, khatib harus laki-laki. Yang kedua, khatib hendaknya suci dari najis di pakaian, badan, dan tempat. 3. Khatib hendaknya menutup aurat. 4. Khatib disampaikan dengan suara lantang, keras, tanpa suara yang kasar. 5. Khatib harus paham mana yang rukun dan mana yang sunnah dari khutbah. 6. Hendaklah berturut-turut, baik rukunnya atau jarak keduanya maupun antara kedua dengan sholat. Rukun khutbah. Rukun khutbah ialah suatu hal yang harus dikerjakan ketika melaksanakan khutbah Jumat. Yang pertama membaca puji-pujian, hamdalah. Yang kedua membaca syahadatin. Yang ketiga membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang keempat berwasiat kepada jamaah berisi ajakan meningkatkan iman, takwa, ibadah, serta nasihat agar beramal soleh yang bermanfaat bagi kehidupan. Yang kelima membaca ayat Al-Quran dalam salah satu khutbah. Yang keenam mendoakan kaum muslim pada khutbah kedua. Syarat dua khutbah. Yang pertama, khutbah harus disampaikan di tempat yang akan dipakai sholat Jumat. Yang kedua, disampaikan dengan berdiri jika mampu dan terlebih dahulu memberi salam. Lalu khotbah dibawakan agak cepat namun teratur dan tertib. Setelah khotbah selesai segera melaksanakan sholat Jumat. Rukun khutbah dibaca dengan Arab, sedang materi khutbah dengan bahasa setempat. Khutbah dilaksanakan setelah masuk waktu zuhur dan sebelum sholat Jumat, dan disampaikan dengan suara lantang, keras, tanpa suara yang kasar. Sunnah khutbah, yaitu suatu hal yang sebaiknya dilaksanakan dalam khutbah Jumat. Di antaranya ada khutbah disampaikan di atas tempat yang lebih tinggi, khatib menyampaikan khutbah dengan kalimat yang jelas, sistematis, dan tidak terlalu panjang, khatib hendaklah menghadap ke arah jamaah, khatib hendaklah memberi salam pada awal khutbah, khatib duduk sebentar sesudah memberi salam, khatib membaca surat Al-Ikhlas ketika duduk antara dua khutbah, khatib menertibkan 3 rukun khutbah yaitu puji-pujian, sholawat Nabi SAW, dan wasiat takwa. Yang terakhir, jamaah hendaklah memperhatikan khutbah. Tiga, pembagian khutbah. Khutbah wajib, yaitu khutbah yang harus dilaksanakan. Contohnya khutbah Jumat. Khutbah Jumat harus dilaksanakan hari Jumat saat pelaksanaan sholat Jumat setelah masuk waktu zuhur dan sebelum sholat dimulai. Lalu khutbah sunnah, itu khutbah yang tidak harus dilakukan. Yang pertama ada khutbah Idul Fitri dan Idul Adha, yaitu khutbah yang dilaksanakan setelah selesai sholat Idul Adha atau Idul Fitri. Lalu khutbah istisqa, itu khutbah yang dilaksanakan setelah sholat istisqa selesai dilaksanakan. Sholat istisqa sendiri adalah sholat untuk meminta hujan. Lalu khutbah gerhana, yaitu khutbah yang dilakukan setelah selesai sholat gerhana, baik itu gerhana bulan ataupun gerhana matahari. Lalu khutbah pernikahan, yaitu khutbah nikah adalah
yang dilakukan sebelum ijab qabul yang dilakukan oleh ustadz atau ulama. Tujuan dan hikmah khutbah. Tujuan khutbah yang pertama, memperkuat keimanan dan melindungi kaum muslimin. Adanya khutbah dapat mengajak kaum muslimin agar seiring waktu memperkuat keimanannya dengan amalan-amalan yang disampaikan khatib. Yang kedua, meningkatkan agar selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Isi khutbah harus mendorong seseorang agar selalu mengingatkan Allah, mengingat akan kematian dan hari kemudian serta surga dan neraka. Yang ketiga, memperkuat persaudaraan. Adanya khutbah di suatu tempat akan membuat kaum muslimin berkumpul dan dapat saling mengenal antara sesama muslim. Yang keempat, melindungi persatuan umat Islam dan persatuan bangsa. Isi khutbah tidak boleh memicu permusuhan antar sesama kaum muslim atau sesama masyarakat karena dapat merusak persatuan, kesatuan umat dan bangsa. Yang kelima, memperbaiki moral dan akhlak. Inti dari khutbah pasti akan membahas berakhlak mulia, rendah hati, jujur, amanah, dan lain-lain. Dengan kita mendengarkan khutbah, kita dapat memperbaiki diri. Hikmah khutbah. 1. Menambah wawasan. Karena setiap khutbah, aspek-aspek yang disampaikan pasti banyak memiliki pengajaran yang belum kita tahu sebelumnya. Contoh, tata cara beribadah, adab terhadap orang lain, perilaku akhlak yang baik, dan lain-lain. 2. Menjadi motivasi hidup. Ketika mendengarkan khutbah, kita dapat menemukan motivasi-motivasi tentang perjalanan hidup di dunia maupun di akhirat. Contoh, hadis atau potongan ayat Al-Quran, cerita tentang Nabi dan Rasul. 3. Memberikan pencerahan. Saat kita memiliki masalah, lalu kita mendengarkan atau membaca khutbah, kita mungkin dapat menemukan jawaban dari isi khutbah yang dijelaskan untuk masalah kita. Contoh, mencari artikel khutbah tentang masalah yang sedang dialami. 4. Mendapatkan pahala. Banyak hadis yang menjelaskan tentang larangan berbicara atau melakukan hal lain pada saat khatib menyampaikan khutbah yang dapat mengurangi pahala. Contoh, tidak mendengarkan khutbah Jumat, maka sia-sialah Jumatnya. Sekian dari presentasi kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.